Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Agustia Rahman. Saya berasal dari kelas H. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah ilmu negara, yaitu teori asal mula negara. Asal mula negara berdasarkan dua fakta teoritis, yaitu dibagi menjadi dua, secara primer atau secara sekunder. Untuk secara primer adalah bertahap, yaitu dimulai dari masyarakat hukum yang paling sederhana, kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih maju dan tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, terjadinya negara secara primer adalah membahas asal mula terjadinya negara yang pertama di dunia. Menurut G. Jelinek, terjadinya negara secara primer melalui 4 tahapan atau fase, yaitu fase persekutuan manusia, fase kerajaan, fase negara demokrasi, dan diktatur. Tahapan terjadinya negara yang pertama, genotsaf atau suku. Terdapat istilah primus inter pares yang artinya yang utama di antara sesama. Yang kedua adalah reich atau kerajaan. Di sini muncul kesadaran hak milik dan hak atas tanah. Yang kedua adalah stat, kesadaran akan perlunya demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir adalah diktatur nati, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pilihan rakyat yang kemudian berkuasa secara mutlak. Sedangkan teori asal mula negara yang secara sekunder adalah membahas terjadinya negara baru yang dihubungkan dengan negara lain yang telah ada sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengakuan negara lain dalam teori sekunder merupakan unsur penting berdirinya suatu negara. Untuk mengetahui terjadinya negara baru dapat menggunakan pendekatan faktual, yaitu suatu pendekatan yang didasarkan pada kenyataan dan pengalaman sejarah yang benar-benar terjadi. Menurut kenyataan sejarah, terjadinya suatu negara karena yang pertama adalah penaklukan atau pendudukan atau okupasi. Suatu daerah belum ada yang menguasai, kemudian diduduki oleh suatu bangsa. Contoh, Liberia diduduki budak-budak negro yang dimerdekakan tahun 1847. Yang kedua adalah pelepasan diri. Suatu daerah yang semula termasuk daerah negara tertentu melepaskan diri dan menyatakan kemerdekaannya. Contoh, Belgia, Belanda, dan Indonesia. Yang keempat adalah pencaplokan atau penguasaan atau aneksati, yaitu termasuk negara berdiri di suatu wilayah yang dikuasai atau dicaplok oleh negara lain tanpa reaksi berarti. Contoh, negara Israel ketika dibentuk tahun 1948 banyak mencaplok daerah Palestina, Suriah, Yordania, dan Mesir. Yang kelima adalah pelenyapan dan pembentukan negara baru. Suatu negara pecah dan lenyap, kemudian di atas wilayah itu muncul negara baru. Contohnya, Jerman menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur pada tahun 1945. Fusi, yaitu peleburan dua negara atau membentuk negara. Selanjutnya, yang keenam adalah aksesie atau penarikan. Bertambahnya suatu wilayah karena proses pelumpuran laut dalam kurun waktu yang lama dan dihuni oleh kelompok. Yang selanjutnya adalah cesi, yaitu penyerahan. Nah, jadi sebuah negara diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian. Yang ke-8, inovasi. Suatu negara pecah kemudian lenyap dan memunculkan negara baru di atas. Yang ke-9, separasi, yaitu suatu wilayah yang semula merupakan bagian dari negara tertentu kemudian memisahkan diri dari negara induknya dan menyatakan kemerdekaan. Contohnya Belgia pada tahun 1939 melepaskan diri dari Belanda. Di samping itu, untuk mempelajari asal mula terjadinya negara yang sama dapat pula menggunakan pendekatan teoritis, yaitu suatu pendekatan yang didasarkan kerangka pemikiran logis yang belum dibuktikan secara kenyataan.
Atas dasar pendekatan tersebut, ada beberapa teori tentang asal mula terjadinya negara, yaitu ada beberapa teori tentang asal mula negara, yaitu teori ketuhanan, teori kekuasaan, teori perjanjian, dan teori hukum alam. Yang pertama adalah teori ketuhanan. Dasar pemikiran teori ini adalah suatu kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada atau terjadi di alam semesta ini adalah semua kehendak Tuhan. Demikian pula negara terjadi karena kehendak Tuhan. Sisa-sisa perlambang teori teokratis nampak dalam kalimat yang tercantum di berbagai undang-undang dasar negara, seperti atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa atau by the grace of God. Teori ini dipelopori oleh Augustinus, Friedrich, Julius Stahl, dan Cranenburg. Yang kedua adalah teori kekuasaan. Menurut teori ini, negara terbentuk karena adanya kekuasaan, sedangkan kekuasaan berasal dari mereka-mereka yang paling kuat dan berkuasa. Sehingga dengan demikian negara terjadi karena adanya orang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan menekan yang lemah. Yang ketiga adalah teori perjanjian masyarakat. Teori ini, negara terbentuk karena sekelompok manusia yang semula masing-masing hidup sendiri mengadakan perjanjian untuk membentuk organisasi yang dapat menyelenggarakan kepentingan bersama. Teori ini didasarkan pada suatu paham kehidupan manusia dipisahkan dalam dua zaman, yaitu pranegara atau zaman alamiah dan negara. Teori ini dipelopori oleh Thomas Hobbes. Yang terakhir adalah teori hukum alam. Menurut teori ini, terbentuknya negara dan hukum dengan memandang manusia sebelum ada masyarakat hidup sendiri-sendiri, pemikiran pada masa Plato dan Aristoteles. Mungkin cukup sekian dari saya. Don't forget to subscribe, like, comment, and share video ini ke teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.